internasional. Mengapa syariah? Tidak dapat dipungkiri ya, walaupun Indonesia adalah negara Pancasila, Indonesia bukan negara per se negara agama, tidak mengakui Islam sebagai official religion, tapi Islam merupakan agama yang dianut oleh mayoritas besar di Indonesia. Dan juga Indonesia is not a secular state also. Kita bukan negara sekuler juga. Kita mengakui keragaman agama, dan agama memiliki peran yang tidak sedikit dalam perpolitikan dan kehidupan publik. Maka dari itu kami melihat ada baiknya perspektif syariah ini kita perlu bahas. Sering beredar begitu ya, tiap kali ada strategi yang dilakukan oleh pejuang-pejuang Palestina, baik didukung oleh fatwa atau dinafikan oleh fatwa yang lain begitu. Ketika misalnya ada kompromi apa, kadang ini bagus untuk mencapai maslahat ABC. Namun tidak jarang juga direbuke gitu ya, karena malah menimbulkan mudorot atau hal-hal negatif dari perspektif agama, yaitu XYZ ya. Jadi kita mau coba belajar di sini secara khusus, dan ini memang pertama kali ya webinar berbayar Haifa Institute. Tujuannya memang karena topik yang tidak mudah begitu ya, perlu ada semacam filter di awal. Semoga insya Allah para peserta yang hadir di sini memang benar-benar tertarik, benar-benar punya passion, benar-benar ingin belajar ya dari topik yang saya rasa jarang sekali dibahas, terutama dalam konteks di jagat online Indonesia. Tanpa berpanjang kata, ini karena sudah mencapai 20-an lebih, sebagaimana yang kita prediksi ya, ada sekitar segini nanti partisipannya. Saya mau langsung saja ya ke acara inti, yaitu penyampaian oleh narasumber. Namun sebelum itu, mungkin ada baiknya saya ingin mengundang dahulu Direktur Eksekutif Haifa Institute, Muhammad Syauqi Hafiz, untuk menyampaikan dua patah kata sebelum nanti kita bergegas, karena saya yakin para partisipan juga sudah tidak sabar untuk menanti materi yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Tanpa berpanjang kata lagi, saya serahkan kepada Saudara Syauqi. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban barakan fih. Wassalatu wassalamu ala qaidil ghuril muhajjalin wal mayamin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang sudah disampaikan oleh Gilang tadi sudah sangat cukup ya. Kami sangat merasa bersyukur bisa kedatangan Pak Dr. Fajri ya di sini. Karena kalau misalnya kemarin dalam diskusi internalnya timnya Haifa begitu ya, dalam banyak kita kan memang tujuannya kan pembahasan Palestina Israel dan dunia Islam secara multidisipliner, dan terkait hukum Islam ini ternyata sangat krusial gitu, apalagi di konteks Indonesia. Tapi sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Gilang ya, dan bahkan sebelumnya webinar Haifa sebelumnya membahas tentang perspektif keislaman juga begitu. Dan sekarang salah satu yang paling menarik adalah terkait kompromi, dan ini kaitannya dengan hukum internasional khasnya Islam. Dan ini kita sempat bisa dikatakan mendengar istilah baru yang namanya fiqhu asyar ya. Saya perlu mengakui ya bahwa dalam perkuliahan saya sekalipun begitu ya, fiqhu asyar memang tidak kita temukan, dan ternyata itu adalah fikih yang atau pemahaman keislaman yang luar biasa penting juga dan unik juga ya. Dan ini sekali lagi menjadi oleh-oleh berharga juga buat para peserta di sini. Dan tentu saja alhamdulillah dalam penyelenggaraan webinar kita kali ini kita disupport oleh beberapa partner, di antaranya Aqwa by Hijrah Fest yang telah menyelenggarakan tiketing dan pendaftaran para peserta di sini untuk registrasinya. Dan memang Taqwa punya kesamaan misi ya dalam masalah dalam bidang keislaman dan juga dakwah. Dan ini karena terkait dengan dakwah syariah juga gitu ya, bisa dibilang seperti itu ya, terkait dengan pencerahan gitu ya, terkait aspek syariah begitu. Siapa yang tahu tentang fikih syiar, kecuali mungkin segelintir gitu ya. Apalagi kaitannya dengan Palestina Israel, apalagi kaitannya dengan hukum internasional yang status quo pada hari ini.
dan juga beberapa partner lainnya, diantaranya Visi Peradaban dan Ikra Al-Fatih Institute yang di sini juga telah hadir bersama kita pimpinannya begitu. Terima kasih kepada semua partner dan terima kasih sekali lagi kepada pembicara Dr. Fajri dan juga Gilang, dan selamat melanjutkan. Kita akan simak pembicara berikut ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Syauqi. Baik, tanpa berpanjang kata lagi, saya ingin perkenalkan mungkin secara singkat Dr. Fajri Matahati Muhammadin. Beliau adalah dosen dan researcher di Departemen Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Jogja. Beliau mendapatkan PhD di International Islamic University of Malaysia, mendapatkan gelar LLM atau Legi Magister in International Law at the University of Edinburgh, dan sarjana hukum di UGM. Mungkin untuk detail profil yang relevan agak sulit nih karena beliau dosen yang sangat prestatif ya, panjang sekali profilnya. Jadi daripada saya salah memilih, saya serahkan aja langsung kepada Pak Fajri, mungkin bisa perkenalan diri singkat dan dilanjutkan dengan penyampaian materi. Saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Mas Gilang dan juga tadi ada Mas Syauqi. Beliau yang seringan saya lihatnya seliweran di medsos. Akhirnya lihat juga wajahnya seperti apa, juga senang kalau kayak begini gitu. Akhirnya lihat. Itu terima kasih banget sudah undang dalam acara ini yang kebetulan memang kalau kepakaran itu susah ya gitu, karena saya makin mengkaji itu makin menemukan betapa banyak yang belum saya pahami. Mungkin lebih tepat saya katakan ini bidang yang saya kaji lah. Gitu. Dan isu Israel Palestina ini memang apa ya, sebuah isu yang paling apa ya, salah satu isu internasional yang kita tuh paling besar sentimennya, gitu, paling besar sentimennya yang setidaknya di level akar rumput dan jagat medsos ya, ini sering sekali banyak apa ya, misinformasi yang kadang-kadang kalau kita berdiskusi itu kita apa ya, kadang-kadang menyampaikan hal-hal yang ya menurut disiplin kita atau riset kita itu benar, tapi kemudian orang-orang yang sama kubunya misalnya itu ternyata jadi kurang seneng gitu. Misalnya saya pernah dimaki-maki habis sama orang ketika saya cerita bahwa ada beberapa kawan saya orang Gaza itu bilang Hamas secara parpol itu korup sekali, misalnya seperti itu. Saya dimaki-maki, saya dibilang kamu nih nggak paham perjuangan orang Palestina. Saya cuma nyampe cerita orang, itu bukan pendapat saya, karena nggak tahu gitu loh, gimana ya gitu. Misalnya seperti itu. Jadi ada banyak emosinya. Terus ketika bicara masalah PBB, terus bicara tentang nanti proyek syariat ini harusnya kita perangi aja Palestina, Israel misalnya. Gitu. Banyak kompleksitas dalam isu ini. Yang mungkin ya kalau dalam satu sesi ini mungkin agak susah ya kalau kita bahas ya. Gitu. Dan mungkin ya semua orang juga kalau kita kumpul belum tentu juga bisa kita temukan. Tapi setidaknya untuk yang saya diminta untuk membagi dalam sesi kali ini, mohon izin saya pengen share screen, boleh ya? Jadi ini saya membuat presentasi kompromi atau pragmatisme dalam perjuangan Palestina menurut syariah. Dan sebagaimana yang disampaikan tadi, itu saya menggunakan perspektif siar. Saya menggunakan perspektif siar yang saya kaji. Dan ini cuma satu dari banyak sekali
bidang-bidang lain dalam keislaman yang kajiannya belum habis, gitulah. Maksudnya kayak banyak sekali yang sangat perlu dikaji dan dalam banyak hal tuh saling terkait, gitu. Jadi ya jangan mohon teman-teman jangan anggap ini adalah semacam apa ya kayak verdict yang final, tapi mungkin sebagai perwujudan ya sejauh ini kajian saya sampai seginilah, gitu. Dan ya saya benar-benar berharap dari teman-teman di sini bisa ada masukan diskusi supaya lebih mengembangkan lagi, gitu. Karena ya saya nggak tahu ya kalau saya kan bukan praktisi atau aktivis, gitu. Saya kan dapatnya akademisi, jadi ya saya tuh mungkin tugasnya ya cuma mengkaji, melanjutkan orang sebelumnya dan nanti ngasih ke orang lain, insya Allah. Nah, pertama mungkin kenalan dulu sama apa yang dimaksud dengan siar, gitu. Ini bisa bersiar atau fiqh siar. Ini sekarang sih kerennya sering disebut dengan hukum internasional Islam. Ulama mereka ada beberapa konsep yang berbeda tentang siar ini. Ada yang menjelaskan bahwa siar itu ya hukum perang. Isinya bagasi. Misalnya ada sebagian yang bilang begitu. Dan dalam banyak kitab-kitab siar, kayak Siar al-Saghir, Syaibani misalnya yang paling terkenal menetapkan membuat siar sebagai disiplin sendiri. Itu bab satunya ya perang. Dan memang dominasinya perang. Dan orang berdebatlah tentang apakah intinya memang perang atau perang itu ya cuma salah satu politik. Ya itu apa? Ya orang zaman sekarang berdebat dan perdebatan itu diwarnai oleh ya kepentingan tertentu lah. Maksudnya ada yang kepentingan mau Islam itu damai, jadi bawanya damai-damainya, yang kalangan jihadis bawanya lain lagi. Cuma pada dasarnya dia itu gimana Darul Islam itu berhubungan dengan Darul Harb, negeri perang. Itu gimana ya hubungannya itu ya perangnya ada, namanya Darul Harb. Tapi yang urusan niaganya ada, bicaranya ada, bicara tentang properti, bicara tentang perkawinan, lainnya itu ada juga, gitu. Nah, cuma ini apa ternyata kok dua ya. Nah, di sini kita harus pahami gitu bahwa dan ini yang bagi saya agak sulit gitu biasanya kalau berdiskusi dengan orang yang berbagai macam latar belakangnya adalah dia itu nggak kayak sholat gitu loh. Dia masuk fikih, masuk bab fikih sebenarnya. Gitu. Tapi nggak kayak sholat yang khilafnya udah tahu. Bismillah itu dalam sholat jahriyah itu jahar atau enggak gitu loh. Kalau iya enggak dalilnya ini gitu loh. Toleransi gitu lah. Bisa ditoleransi bisa enggak juga. Urusan suku ya Allah. Tapi kalau dalam siang ini irisannya kuat sekali gitu loh antara fikih dan siasah. Siasahnya yang mungkin yang konsepnya paling gampang kita pahaminya politik lah. Gitu. Melihat kenyataan lapangan, kenyataan lapangan ada yang kelihatan lebih ada yang kelihatan tapi kita nggak ngerti. Gitu. Atau ngerti tapi salah misalnya. Gitu. Jadi perlu keluasan yang sangat besar. Gitu. Perlu keluasan yang sangat besar. Gitu. Makanya saya pribadi ya orang suka mendeskripsikan saya ini orang yang sangat-sangat saklek dan tanda kutip literalis gitu dalam banyak sekali hal. Gitu. Tapi bahkan saya pun ketika bicara tentang siar, saya kok agak sulit ya untuk menemukan rumusan-rumusan yang pasti. Nah, gini, irisan dengan hukum internasional yang non-Islam ini penting yang perlu dipahami karena kita punya dua ekstrim di sini. Saya melihat misalnya buku-bukunya Al-Qaeda antara lain dari Muhammad Al-Mahdi, dia itu ini salah satu ulamanya geng Al-Qaeda. Dia tuh lihat nampaknya ya tidak saya baca kayaknya total banget anti hukum internasional, totalitas gitu. Itu nanti agak keliru. Masalahnya nggak mungkin hukum yang lahir dari interaksi dua bangsa
itu sama sekali menafikan, gitu. Itu nggak mungkin, dan nyatanya nggak seperti itu, gitu. Banyak hal-hal muamalah yang terbuka, tapi nggak boleh loss juga, gitu. Kayak ada beberapa pakar-pakar lain misalnya, lain Profesor Ibrahim Hafsah dari itu, yaitu yang ya udahlah syariah tuh lupain aja lah, gitu loh, ya tunduk aja sama norma sekuler, gitu. Kayak gitu. Terus tengahnya di mana? Gitu. Nah itu panjang jadi. Nah nanti ada yang kesulitan juga ini adalah bagaimana bentuk tatanan dunia, gitu loh. Dimana dari zaman ke zaman selalu ada perubahan, dan kemudian di abad 9 dari abad 16 sampai dengan abad 19 kemudian berjaya yang nation state, tapi sekarang kayak ya nation state ini juga udah mulai goyah lagi. Ini akan sangat berpengaruh juga, gitu loh, tentang bagaimana internasional yang berdampak pula pada bagaimana hukum. Nah, ini penting banget dipahami, dan ini nanti kita akan, insya Allah saya bahas dalam satu slide sendiri tentang maslahat. Dia ini hukum yang paling utama, gitu, dalam siar. Ya sebenarnya ya semua juga maslahat, gitu loh. Kan suatu kaidah kan, gitu, bahwa semua syariat itu mengandung maslahat. Gitu. Cuma ya kita enggak, kalau misalnya fikih toharoh gitu, kita enggak yang wudhu itu kepala dibasuh 3 kali apa enggak, lihat masalahnya kan enggak begitu, gitu. Tapi kalau dalam siar itu begitu, gitu. Masalah itu yang paling utama. Nah beranjak dari situ, nah perlu dipahami bahwa masalah itu ini kebalikan, lawannya mudorot. Terus dan sumber dari syariat dan tidak bertentangan dengan syariat. Nah, ini penting banget dipahami karena ada banyak kalangan yang mulai mencampur-campur masalah, tapi kayak labelnya masalah, tapi isinya utilitarianisme, jadi misalnya yang arahnya sekuler. Gitu. Jadi syariat secara itu harus dari sumbernya, dan nggak boleh dia bertentangan dengan syariat. Gitu. Makanya misalnya ada karya-karya yang penting sekali kayak Syekh Ramadan dia menulis tentang maslahat itu. Kalau nggak salah tuh dari tesis S3-nya. Lalu Dr. Adi Setia juga dari tesis juga menulis tentang utilitarianisme dan maslahat, betapa bertentangannya dua itu. Begitu. Nah, dan tujuan utamanya syariat itu mencapai maslahat dan menjauhkan doa. Nanti ada banyak rumus-rumus yang diturunkan dari sini dalam kawaid fikih, kayak gimana kalau ketemu maslahat dan mudarat itu mana yang diduluin? Jawabannya adalah menjauhkan mudarat dulu, baru mencapai maslahat. Misalnya, dan macam-macam. Nah, harus dipahami juga bahwa maslahat yang paling utama itu adalah maksudnya. Sedangkan dunia dalam syariat itu adalah sarana untuk mencapai kebahagiaan akhirat. Gitu. Nah, walaupun ini kelihatan seperti hal-hal yang sangat spiritual, ya, ini mungkin bagi kawan-kawan yang mungkin Muslim atau yang mungkin belum pernah mempelajari, gitu. Tapi ini konsep hukum. Ini konsep hukum. Gitu. Jadi ini bagaimana kita mempersepsikan hal-hal yang sifatnya duniawi. Nah, makanya kemudian akan ada turunan-turunan. Jadi maslahat dunia dan maslahat ukhrawi, maksudnya akhirat. Yaitu menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga akal, menjaga turunan, dan menjaga harta. Ini adalah yang biasa dikatakan sebagai 5 tujuan utama dari Islam. Cuman ini sebenarnya masing-masing poin aja bisa, kalau mau kuliah tentang maqasid syariah itu bisa banyak sekali. Ini kita sekilas aja. Dan ini nanti, jadi ibaratnya dalam syariat itu nanti dia pasti menjaga minimal salah satu itu lah. Minimal menjaga salah satu. Gitu. Kayak misalnya hukum pernikahan, kan ada hukum yang pernikahan itu bagaimana kita menjaga keturunan yus an-nasab misalnya, gitu. Terus haramnya minuman khamr, alkohol itu adalah menjaga akal. Nanti pasti akan ada hal-hal di mana ada irisan atau pertentangan antara yang lain, dan nanti ada pertentangannya, gitu.
Nah, nanti ada beraneka ragam macam prioritas gitu. Kayak misalnya katakanlah misalnya jihad perang gitu. Di satu sisi namanya perang itu kan resiko nyawa, perang bisa mati, itu bisa melanggar hifzun nafs gitu, karena harusnya syariat itu melindungi nyawa, kok malah disuruh perang. Tapi ternyata ada kepentingan yang lebih besar, misalnya hifzun nafs juga, tapi orang yang lebih banyak gitu. Kayak misalnya orang di perbatasan, ya dia haruslah berperang ketika musuh menyerang supaya tidak membuka pintu untuk menyerang wilayah-wilayah yang lain. Jadi kadang-kadang prioritas itu harus diambil, dan itu kaidahnya agak kompleks. Itu fakta panjang. Cuma intinya kadang-kadang ya memang kita melihat kasus, melihat situasi, dan memilih di antara prioritas-prioritas. Nah, dan dari semua ini, semua bermuara ke simbiosis, gitu. Yaitu ketika seseorang itu mengambil keputusan yang paling baik untuk situasi itu, yang mana dia harus menguasai dasar-dasar hukumnya, atau yang kita sebut dengan dalil, gitu, dari Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman dia, dan diterapkan kepada fakta. Makanya dia harus menguasai dalilnya, Quran Sunnahnya, dan segala hukum-hukumnya, dan dia harus tahu keadaannya juga, gitu, dan mengkombinasikan itu, baru dia mendapatkan kesimpulan. Hukumnya bagaimana untuk melalui sebuah situasi. Nah, berikutnya adalah nanti kita langsung ke kompromi pada isu Palestina. Kita bicara tentang internal, karena nanti ada cerita eksternal. Internalnya maksudnya adalah ya dari dalam Palestina itu sendiri. Nah, yang paling ideal itu ya habisilah Israel. Karena gini loh, saya tuh yang suka bingung ya, kan ada banyak orang yang menarasikan ketika pejuang-pejuang Hamas Qassam itu tiba-tiba nembak-nembak ke wilayah Israel, kayak orang tuh mengesankan tuh kayak yang agresor itu malah Hamas gitu. Itu yang menurut saya agak gimana gitu. Karena jelas-jelas yang agresor itu adalah Israel. Jadi bagi Hamas ini perkara mereka melakukan dengan cara yang benar atau tidak benar itu pertanyaan yang beda lagi. Tapi minimal narasinya adalah siapa yang agresor dan siapa yang bertahan. Itu penting banget dipahami. Karena kemudian dia dampaknya adalah ke dampak hukum. Karena misalnya gini, kalau memang sifatnya agresi, misalnya Hamas yang melakukan agresi, itu namanya jihad talabi atau jihad ofensif. Hukumnya apa? Ulama beda pendapat, tapi saya kok melihatnya yang nampaknya yang paling baik itu adalah pendapat yang mengatakan dia fardu kifayah. Jadi sebagian ulama mengatakan paling nggak setahun sekali kita harus berjihad, umat Islam itu harus berjihad melawan daruhat negara muslim apabila ada masalah. Lagi-lagi kuncinya selalu balik-balik ke masalah. Kalau mudaratnya lebih tinggi ya janganlah. Tapi secara asal itu adalah fardu kifayah. Gitu. Nah, jadi nggak harus, gitu. Dan itu fardu kifayah itu adalah sebagian aja, gitu. Nggak harus semua. Yang penting ada aja, sebagian. Nah, tapi kalau jihad difai itu fardu ain, wajib untuk semua bagi mereka. Gitu. Orang-orang yang wilayah yang mendapatkan serangan itu mereka wajib untuk berperang. Gitu. Makanya konstruksi siapa yang nyerang dan siapa yang diserang itu berdampak pada hukum. Gitu. Berdampak pada hukum. Bahkan kemudian mungkin secara asalnya yang berjihad, hukum jihad itu adalah jatuh pada laki-laki, tapi yang dewasa. Tapi kemudian tergantung situasinya. Fardu ainnya ini bahkan bisa kepada perempuan, kepada anak-anak. Kalau memang keadaannya segenting itu. Gitu. Kalau keadaannya segenting. Lagi-lagi namanya kemaksaannya ya. Gimana gitu ya. Gitu. Jadi
Makanya dan mungkin ya satu isu kecil di sana adalah ya kadang-kadang kan ya orang akan sebagian mengatakan kayak ngapain sih anak-anak ikut jihad gitu, kasihan melibatkan anak-anak. Tapi kayak yang lain akan mengatakan emang mereka pengen ya, emang mereka pengen perang gitu. Siapa yang jadi mereka diserang sih. Tapi kemudian nanti ada pertanyaan lagi gitu, misalnya apakah seterpaksa itu sampai anak-anaknya harus ikut gitu. Nah nanti itu kan jadi pertanyaan lapangan yang mana saya nih ibaratnya ya, saya ini ngomong dari kursi yang ya agak bunyi kreot-kreot tapi masih enak lah. Depan ada kipas angin, di depan ancaman bagi saya di sini cuma karena tetangga saya itu malas vaksin, karena takut jarum. Itu aja yang saya takutin gitu dari segi kata fisik. Itu orang sana kan ya, saya nggak berani gitu lah kayak sok-sok mengatakan mana yang lebih baik karena mereka di lapangan. Jadi itu penguasaan isu dan penguasaan lapangan itu sangat penting. Nah, kemudian ada isu ini tentang kepatuhan terhadap hukum perang internasional dan Islam. Baik hukum internasional maupun hukum Islam itu punya hukum-hukumnya tentang perang yang dibagi jadi dua. Satu, kapan boleh perang, kapan nggak boleh. Dan di sini ya insya Allah nggak ada isu ya, lawan udah clear kok. Mereka dijajah dan diserang oleh Israel, iya, bukan malah boleh apa enggak, ya terpaksa lah. Dan yang kedua adalah kalau udah perang, apa yang boleh dan nggak boleh. Gitu. Jadi lawful conduct of war istilah. Nah, jadi kita bicara tentang cara-cara apa dan strategi apa yang boleh dan tidak boleh dipakai. Gitu. Nah, di sini idealnya ini baik dalam gimana ya, kalau mau bahas rinci banget itu bakalan panjang sekali. Cuma intinya simpel dalam kaidah yang sangat umumnya, hukum internasional dan Islam itu banyak sejarah. Yang agak riuh itu banyak pertentangan itu kalau masuk ke poin-poin rinci. Tapi umumnya sama, yaitu orang yang nggak ikutan perang itu nggak diserang. Yang diserang itu hanya mereka yang terlibat dalam perang secara aktif. Nah, jadi itu asalnya seperti itu. Cuma masalahnya dalam keadaan perang itu, ini saya terus terang pengalaman saya perang itu adalah yang main Counter Strike gitu lah, atau yang sejenisnya War. Kalau mau yang pengalaman langsung, gitu. Itu stres dan kadang-kadang kita tuh ya ketakutan dan semua yang bergerak begitu cepat itu kayak ya membuat banyak kompleksitas gitu. Keputusan sulit itu harus dibuat. Nah, jadi pada realitanya hukum perang itu emang sangat sulit, baik dalam hukum internasional maupun Islam, karena di satu sisi mereka itu pengen membuat hukum yang punya idealismenya, tapi di sisi lain kalau idealisme tapi dia tidak praktikal untuk dipakai, ya siapa yang mau pakai? Kalau nggak ada yang mau pakai, ya nanti hukum itu nggak ada yang punya. Jadi kayak harus ada ruang untuk pragmatisme. Nah, dan kadang-kadang pragmatismenya itu sangat ekstrim. Khususnya adalah ketika pihak yang berperang itu tidak seimbang. Tapi ketidakseimbangannya itu amat sangat jauh. Baik dari segi jumlah personel, perlengkapan, posisi strategis, sumber daya, logistik, dan lain sebagainya. Gitu. Ya, salah satu contoh misalnya itu antara Taliban dan Amerika. Nah, itu kan perbedaannya juga banget. Sekarang juga sama antara Palestina, Israel. Bandingin aja budget udaranya. Bayangan angkatan udaranya Palestina apa isinya? Ya ada.
Angkatan lautnya ada. Bandingkan sama Israel ya, dia tuh senjatanya lengkap, angkatan darat, udara, mereka suplai senjata dari mana-mana lancar, nggak harus mengandalkan selundupan dan lain sebagainya. Jadi kalau mau disuruh main fair, tanda kutip ya, kalau mau disuruh main fair, sama aja nyuruh mereka bunuh. Apa iya hukumnya menyuruh begitu? Jadi di situ kompromi-kompromi itu terpaksa harus dilakukan. Gitu. Hanya saja setidaknya ini dan hukum internasional dan Islam itu sama. Di sini sejalan. Yaitu intinya ya harus proporsional. Gitu loh. Dia harus proporsional. Gitu. Sebagaimana ya kaidah fikih juga bilang begitu kan. Gitu, bahwa ya darurat itu menghalalkan sesuatu yang tadinya haram, tapi sesuai dengan kadar kedaruratan. Nah, seberapa kadarnya ini? Ya, lagi-lagi ya harus lihat keadaan. Harus lihat keadaan. Makanya kayak kemarin itu ketika Idul Fitri yang Israel membardir gara-gara mujahidinnya Al-Qassam itu nembakin roket gitu. Ya, kan katakan kononnya banyak tempat-tempat sipil yang kena gitu loh. Dan yang ditembak oleh pasukan Al-Qassam. Gitu kan, gara-gara mereka tuh hanya pakai rudal-rudal yang katanya nggak terlalu efektif. Maksudnya dalam hal akurasi. Gitu. Cuma ya andaikan mereka punya yang lebih akurat, ya insya Allah saya yakin kalau mereka pasti pakai. Gitu. Saya yakin mereka pasti pakai kalau mereka punya. Gitu. Jadi, nah terus kemudian ada isu terkait perjanjian. Nah ini saya sebut secara terpisah karena ada isu tentang kompromi yang relevan dengan perjanjian. Nah perang itu mengenal tipu daya. Ya, harus gitu loh. Kalau nggak pakai tipu daya itu kayaknya susah deh perang. Cuma tipu daya itu kalau dalam syariat tidak boleh dalam perjanjian. Makanya gini, Islam itu kan mewajibkan untuk jujur ya. Bohong itu tandanya orang munafik. Gitu loh. Tapi khusus ada pengecualian bahwa kalau perang itu boleh bohong lawan musuh sama pasukan sendiri boleh dibohongin. Gitu. Jadi dalam bohong ada pengecualiannya khusus dalam perang. Tapi kalau mematuhi perjanjian dan tidak mengkhianati perjanjian, justru banyak dalil khusus yang bilang kalau perang nggak boleh. Gitu. Perang nggak boleh. Makanya, jadi kalau mau, misalnya ada perjanjian gencatan senjata atau apa gitu, kalau mau diakhiri nggak apa-apa, tapi fair, diakhiri. Bilang kami tidak mengakui lagi gencatan senjata ini, dan kami akan menyerang Anda mulai besok. Itu nggak apa-apa. Kalau emang dirasa ini terjadi, nggak beres. Tapi nggak boleh dikhianat. Gitu. Beda ya, menyatakan mengakhiri dan diam-diam melanggar itu beda. Itu penting untuk dipahami. Walaupun nanti kemudian ada pertanyaan, kalau ini setiap ada gencatan senjata ya, di banyak konflik itu, lalu tiba-tiba bubar gara-gara ada yang nembak, nanti pasti tunjuk-tunjukkan gitu loh. Siapa sih yang membatalkan itu dulu? Karena kalau yang satu udah melanggar, ya yang lain ya boleh balas lah. Gitu loh. Karena ya bubar perjanjiannya. Jadi kompromi tidak boleh dalam syariat itu tidak boleh dalam hal mengkhianati. Nah, ini isu yang sangat susah ya. Ini sebenarnya salah satu pertanyaan yang ditanya oleh Mas Dio itu adalah tentang tanah wakaf Palestina. Gitu. Masalahnya jadinya begini. Secara awam, gitu, saya kok ngelihat bahwa ketika ada orang yang misalnya tiba-tiba masuk rumah saya, paksa, tapi saya nggak bisa ngelawan. Terus kemudian orang bilang ya udah damai aja, yang penting damai, ya udahlah kasih 50-50. Gitu. Nggak bakal saya bilang fair itu. Jadi kita refleksi sendiri deh di rumah masing-masing.
gitu. Itu nggak fair. Gitu. Tinggal pertanyaannya adalah kalau emang kita nggak mampu, gimana? Nah di sini ada beberapa poin yang penting. Ada perbedaan dalam syariat gitu. Tentang pertama kita takluk dan kalah takluk sehingga memang de facto kita dikuasai dan kita tidak mampu melawan. Satu atau dua, karena kita merasa tidak mampu, kita mundur ke wilayah lain, gitu. Di mana kita mungkin lebih mampu bertahan, misalnya. Dua, atau ketiga, kita mengakui ya sudah itu milik. Yang tiga ini haram. Nggak boleh dalam Islam. Gitu. Ini saya udah cek beberapa, ya ada apa? Ini kalau ini persinggungannya sama hukum tanah sih. Dan ini memang agak rumit. Gitu. Nah, ini tanah biasa, yang mana memang pemerintah itu mereka adalah punya sedikit banyaknya wewenang untuk mengelola wilayah, gitu, ya sedikit banyaknya begitu. Nah, kemudian kalau bisa, jadi kayak itu aja nggak boleh. Kalau memang sengaja mengaku itu nggak boleh. Apatah lagi wakaf. Logikanya gini aja. Kalau pemerintah yang pegang, biasanya untuk tanah biasa gitu, tanah milik negara. Kalau tanah milik properti, milik orang, itu nanti akan beda lagi. Gitu loh. Ini tanah yang memang dalam penguasaan negara itu nggak boleh dia kasih. Sedangkan tanah wakaf miliknya itu bukan milik pemerintah. Apa urusannya dia ngasih? You cannot give what you do not have. Gitu loh. Jadi ya pas kayak yang jangankan ngasih ke negara musuh, dia pemerintah mengalih fungsikan aja nggak boleh, gitu. Karena memang bukan dalam wewenang dia. Gitu. Nah jadi kalau saya pribadi ya melihat bahwa two state solution ini jelas satu nggak fair. Tapi apakah itu bisa menjadi tidak pragmatis? Nah ini nampaknya banyak perbedaan pendapat. Gitu, banyak perbedaan pendapat. Ada sebagian yang menurut saya orang-orang yang ada sebagian yang mendukung two state solution ini pun bercabang gitu loh. Kayak misalnya pertama, ya mereka memang menyetujui hak Israel dan what I can say lah screw gitu loh. That's what I'm gonna say. At best ya menurut saya ini kalau saya pribadi yang sangat tidak realistis lah. Cuman menurut saya ya idealnya begitu. At best, kalau Israel nggak dihabisi, jadikan ini ahlu zimmah aja. Jadikan wilayah di bawah Palestina dan mereka dikasih otonomi. Itu kalau menurut saya kalau mau ada two state ya model kayak begitulah. Itu kalau saya. Tapi ada lagi yang mengatakan ya ini solusi sementara. Dan ini menarik, ini pendapatnya salah satu berpendapat begini adalah profesor saya yang di S3. Beliau mengatakan bahwa two state ini sangat tidak fair, tapi lumayan buat ngulur waktu untuk berstrategi. Karena apa? Lihat aja, nanti pasti mereka langgar. Nanti pasti dilanggar Israel. Bukannya apa? Mereka udah melakukan itu berkali-kali. Tenang aja, nanti bakalan dibantah. Pasti akan dilanggar juga. Gitu loh. Itu pendapat beliau. Jadi sebagai langkah taktis aja. Gitu. Langkah taktis aja. Jadi disitulah kompromi-kompromi yang mungkin bisa dilakukan, tapi yang penting tujuan akhirnya itu apa gitu loh. Nah, apakah itu adalah kompromi yang baik? Ya saya sebagai seorang pengamat sih, ya dari jauh ini saya lagi ngomong sebagai orang yang ngamati dari jauh ya, gitu. Enggak deh, gitu loh. Saya nggak setuju pendapat yang state solution, kecuali yang itu, yang saya bilang tadi,
Israel jadi state yang provinsi di bawahnya Palestina. Itu kalau saya lihat. Tapi ya mana yang lebih realistis ya wallahu a'lam. Dan nanti kemudian ada kesulitan juga karena di dalam Palestina pun nampaknya orang tidak semuanya sepaham. Dan kayak gimana caranya satu pemerintahan Palestina mau memperjuangkan apapun kalau di dalam mereka itu terbelah. Jadi itu salah apa di antara kompleksitas. Nah, oh ya ini yang tadi saya bilang ya, gitu. Menyerahkan sebagian tanah, gitu. Itu yang nggak boleh. Nah dan di sini mungkin salah satu yang menarik itu adalah ketika ada diskursus antara Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah dengan Syekh Yusuf Qaradawi tentang boleh nggak sih berdamai sama Israel, gitu. Kalau saya ngelihatnya ya mereka nampak berdebat, gitu loh. Cuma kalau saya kok nggak tahu ya, saya kok melihatnya mereka tidak berdebat. Yaitu Syekh Abdul Aziz bin Baz, karena beliau tuh mengatakan boleh. Syekh Yusuf Qaradawi bilang nggak boleh, gitu loh. Sebenarnya Syekh Abdul Aziz bin Baz, beliau bicara kaidah. Kaidah memang boleh berdamai sama negara kafir. Kalau misalnya mereka pengen berdamai. Kan kalau, gitu loh. Kalau dari sepenangkapan saya, nanti monggo dikoreksi kalau misalnya saya keliru memahami. Beliau itu modelnya begini. Urusan begini itu siasah, asalnya boleh aja kalau ada masalahnya. Nah, siapa yang memutuskan? Ya, itu pemimpin aja lah yang mikir gitu. Karena kan memang kepala negara yang akan menentukan masalah itu. Jadi itu kalau sepemahaman saya Syekh bin Baz itu begitu maksudnya. Gitu. Nah, dibandingkan di sisi lain Syekh Yusuf Al-Qaradawi dia melihat juga sampai kepada faktanya dia menerapkan kaidah pada apa yang dia tahu tentang kenyataannya. Jadi saya nggak melihat mereka berbeda pendapat. Cuma ini jadi diskusi yang menarik. Gitu. Jadi diskusi akademik yang menarik. Nah, ini dia. Kemudian kayak yang jadi pertanyaan nanti sebenarnya jadi pertanyaan itu adalah ini lagi-lagi ini jelimet urusan fikih, yaitu kalau kita berbuat perjanjian sekedar karena kita tahu lawan akan mengkhianati, itu sendiri kita khianat nggak? Kalau kita mengandalkan itu akan dikhianati oleh lawan, jadi kita memang tidak berniat untuk ini berlaku, gitu. Itu masuk khianat juga nggak? Ya ini mungkin orang bisa berdebat, ada yang mengatakan bahwa perjanjian Hudaybiyah itu Nabi kayak begitu sebenarnya karena tahu Quraisy itu akan berkhianat. Tapi saya kok wallahu alam ya, saya sih merasanya bukan seperti itu dengan beliau ya, karena pertama ya itu spekulasi aja. Nabi nggak ngomong, dan Nabi itu kan nggak tahu yang lain, termasuk masa depan nggak tahu, kecuali yang khusus dikabarkan oleh Allah. Dan itu kan kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Ada kabar khusus nanti. Tapi ya wallahu a'lam. Nampaknya ya istihad aja sih. Lagi-lagi istihad aja. Nah, ini kompromi Palestina dari sisi eksternal, yaitu negara bangsa-bangsa lain Islam. Nah, ini yang bikin susah ya. Saking Israel itu diakui ya oleh PBB itu. Jadi kalau sampai kita nyerang mereka, jadinya kita yang melakukan jihad ofensif. Kita dianggap melakukan perang ofensif. Padahal sejatinya kita itu membela Palestina. Nah, walaupun dalam hukum internasional pun sebenarnya ada konsep juga collective self defense. Jadi kayak ya kita menyerang Israel itu adalah dalam rangka membela Palestina, sebagaimana dulu Amerika itu misalnya menyerang Irak untuk membela Kuwait, misalnya di perang Teluk yang pertama, misalnya gitu. Ya cuma lagi-lagi kan kita bicara versi realitanya siapa yang mau kita pakai, gitu. Dan perang wacananya adalah yang mayoritas negara itu udah terlanjur mengaku Israel dan membela Israel, ya, mana gitu. Jadi ini idealnya. Kan yang tadi juga idealnya ya perang habis. Itu kan
kayak the reason why we're here itu adalah ya karena kita tidak bisa ya. Nah, kompleksitasnya itu banyak. Gitu. Oh, tadi ada sisa 20 menit. Sekarang sisa berapa, Mas? Pokoknya sampai waktu 9.15 waktu Indonesia Barat. Oke. Oke, baik. Ya. Nah, di sini dari sisi eksternalnya agak susah juga gitu. Jadi banyak yang bikin susah. Banyak. Ya, ada yang mengatakan kenapa sih kita nggak bisa gitu. Ada yang mengatakan karena kita nggak punya khilafah. Ada yang mengatakan karena tauhidnya kita belum beres. Ada yang mengatakan apa? Tapi setidaknya kalau dari sependek yang saya amati ya dari perspektif Islam ya semuanya itu ya benar gitu loh. Ya walau alam mana yang duluan mana yang belakangan gitu. Cuma ya intinya ya masalahnya multidimensional. Nah salah satunya itu adalah ya ketika kita tuh umat negara-negara Muslim itu kayak mereka terkotak-kotak dalam negara-negara model nation state. Emang agak susah jadinya. Jadi dari sisi internasionalnya jadi kayak nggak realistis. Belum tidak realistis. Makanya kayak kalau misalnya kita coba deh cari di internet gitu top 10 strongest military. Ada nggak negara Islam sih di top 10 gitu? Dan jangan-jangan 2, 3, 4, 5 keroyokan lawan Amerika juga kayaknya menang masih Amerika. Jangan-jangan. Gitu. Dan di sini loh yang kadang-kadang tuh orang tuh suka bilang, kenapa sih negara-negara itu kayak nggak pernah mau nyerang Israel? Pernah loh. Lupa kalau udah pernah terus kalah. Dan itu adalah ketika Israel tuh belum sekuat sekarang. Gitu. Itu ketika Israel belum sekuat sekarang. Gitu. Nah, jadi tantangannya itu macam-macam gitu. Mulai dari ya tadi dari batas-batas antar negara yang bicara bukan hanya dari lemahnya negara masing-masingnya ya, tapi kemudian internal negara-negara tersebut. Kemarin itu yang lucu ketika perang Palestina yang paling terakhir, sebenarnya ya kalau mau bilang lucu dan perang Israel itu agak cocok gitu ya, cuman ada yang sampai bilang ini banyak Yahudi pesek. Ya karena kayak orang-orang Indonesia itu yang dibilang itu malah Israel gitu. Itu ya wacana medsos misalnya. Jadinya kompleksitas internal negara masing-masing itu ya jadi bikin mereka sendiri nggak bisa pol gitu loh. Mereka sendiri nggak bisa pol gitu loh. Kayak yang beberapa waktu lalu juga rame itu ketika siapa Syahrul Khan, Imran Khan, Syahrul Khan, yang pengennya Pakistan itu yang ketika disuruh komen tentang figur ya dia jelas ngomong saya nggak bisa, intinya kan pesannya dan saya nggak bisa ngomong karena saya dan kami dan RRC ini hubungan ini baik dan apapun kritik kami nyampeinnya lewat belakang gitu. Nah jadi ya kayak gitu. Nah makanya jadi ada isu-isu neokolonialisme, ada isu macam-macam lah gitu, ketimpangan sumber daya banyak gitu loh, yang bikin agak susah gitu loh. Nah ini juga nanti jatuhnya sama gitu loh, kayak misalnya mau nggak mau komprominya tuh misalnya kayak ya udah nyelundupin senjata aja gitu kan. Orang-orang di Gaza itu kan mereka diblokade dari mana-mana tuh, nggak akan mereka dapat senjata kalau misalnya bukan dilindupin. Jadi mungkin ada yang membantu dengan cara itu. Nah dan bicara masalah perjanjian itu salah satu yang susah adalah karena ada PBB gitu loh. Palestina ini sering dikatakan sebagai nyata bahwa PBB itu nggak jelas gitu lah, nggak ada fungsinya. Panjang sih kalau mau cerita tentang PBB gitu. Soalnya ya kita nggak bisa nafikan ya manfaat PBB yang PBB bawa realistisnya ya banyak gitu. Tapi kok giliran kayak begini-begini itu ya nyakitin juga ya. Nggak, Palestina belum selesai, Suriah gitu. Suriah gitu, dan kita tuh Suriah itu pikir gila ya ISIS itu separah apa gitu. Padahal ya bukannya bilang ISIS itu baik, korban sipilnya ISIS hitung kali 50
itu masih kalah sama korban sipil yang dihasilkan oleh pemerintah Suriah di tahun lalu misalnya. Dan walaupun kalau bicara angka itu ya orang tidak bisa berdebat, cuman kalau kita melihat dari skala serangan, jenis-jenis persenjataan yang dimiliki, ya itu tidak bisa dikatakan tidak masuk akal kalau ketimpangan seperti itu, gitu. Tetap aja kita nggak ngapain. Gara-gara apa? Gara-gara veto. Panjang lah. Nah kalau saya pribadi, saya mengatakan bahwa PBB ini kan perjanjian ya. Piagam PBB itu sebagai perjanjian. Kalau saya sih mengatakan bahwa piagam PBB itu adalah sebuah perjanjian yang batil secara syariat. Saya untuk hal ini ya saya mengatakan seperti itu. Itu rincian lengkapnya itu ada di buku saya lah. Panjang kalau mau diceritain. Cuman ya itu. Cuman yang masalahnya yang udah terlanjur. Nah makanya kayak di sini lah keluasannya fikih itu kadang-kadang tuh harus begitu. Di satu sisi dia memang batil, tapi terlanjur ya. Terus mau gimana? Gitu. Ada banyak unsur seperti itu. Makanya fikih itu ya tidak serigid itu sebenarnya dalam banyak hal. Nah, isunya sama juga sih kayak mengakui Israel itu kayak ada perdebatan kan ya, kayak kita akan lebih baik dalam melobi perlindungan untuk hak orang Palestina itu kalau kita ngakuin Israel apa enggak ya? Kan ada banyak yang memperdebatkan seperti itu. Jangan-jangan kalau kita akui, nah dengan begitu kita jadi punya leverage yang lebih tinggi kepada Israelnya. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada yang bilang najis, kayak begitu. Gitu. Nah mana yang benar ya? Apa ya? Ya ini orang politik itu nanti akan berdebat jelimet dan ya ujung-ujungnya ya we never know. Gitu. Wallahu a'lam, we never know. Gitu. Makanya jadi kayak yang banyak pertimbangan strategi dan yang bikin susah juga ya, ini baik yang internal maupun eksternal ya. Kita nggak tahu semua fakta, gitu loh. Sedangkan perbedaan level yang kita ketahui tentang realitas di lapangan di belakang layar itu kan menentukan seseorang tuh tahu strategi yang terbaik atau enggak. Karena kadang-kadang kayak yang sebuah strategi itu bagi orang yang nggak ngerti itu kelihatan kayak bodoh banget. Gitu. Karena ternyata kayak ada apanya gitu loh. Dia ketahui, yang diketahui oleh pembuat strategi yang orang lain nggak lihat. Contohnya simpel kayak perjanjian Hudaybiyah. Kan kelihatannya kan buruk sekali perjanjian. Kayaknya nggak menguntungkan betul. Yang ternyata kemudian dia terbuka lagi, ternyata banyak hikmahnya. Misalnya. Nah, dan kemudian ada BDS, ada isu BDS. Nah, BDS ini salah satu yang sulit dari BDS itu ini sanksi-sanksi yang bersifat ekonomi itu secara asal itu yang terhukum kayak kan ada yang menghukum ada yang dihukum ya kalau sanksi itu ceritanya. Kalau BDS itu yang terhukum maupun yang menghukum itu sama-sama kena hukuman, gitu loh. Namanya hukuman ekonomi kan begitu, gitu loh. Susah nyakitin orang, tanpa kita sendiri tersakiti, gitu loh. Jadi begitu banyak kompromi yang sulit yang harus dilakukan, gitu loh. Kayak sebagian dari kita mungkin lebih gampang komprominya, gitu loh. Kayak misalnya ya udah ganti merek soda aja, gitu loh. Atau ganti fast food aja, gitu. Kan kalau ada yang banyak poster tentang BDS kan kayak kita ganti produk segala macam. Tapi kemudian yang agak berat itu adalah kayaknya tadi ini perasaan saya doang atau ada Mbak Lisa? Ya kayaknya ada Mbak Lisa ya. Ya kemarin diceritain juga gitu loh. Misalnya salah satu target serangannya BDS itu adalah ini sudah sering lalu sampai tutup salah satu pabrik mereka di West Bank apa ya di Yerusalem ya kemudian katanya itu keputusan yang buruk gitu lah karena akhirnya ribuan orang Palestina jadi nggak punya pekerjaan gitu loh gara-gara itu. Nah
kemudian mungkin jawaban yang saya dapat di webinar kemarin gitu loh, ya katanya ya tapi ya gimana ya gitu, nah daripada misalnya kerjanya nggak barokah atau apa gitu loh dengan karena itu kan pekerjaan yang melanggengkan okupasi gitu. Saya kayak gimana ya, saya tuh bayanginnya adalah ya enak ya ngomong gitu, cuman ya inilah memang this is war gitu, memang keputusan yang sulit itu tuh harus dibuat gitu loh, harus ada satu yang dikompromikan untuk yang lain, mau nggak mau, dan itu memang nggak susah, nggak mudah gitu loh. Makanya kayak apa, itulah kayak orang dalam perang itu kan kadang-kadang dia harus memilih mau bunuh berapa, mau bunuh 1.000 atau mau bunuh 10 gitu loh. Yang mending bunuh 10 lah daripada bunuh 1.000 orang sipil misalnya. Tapi tetap aja 10 itu manusia ya. Waktu dia lahir tuh emaknya tuh punya doa-doa ya buat dia tuh, terus kita seenaknya gitu memutuskan. Makanya nggak seenaknya banget juga kan. Nah, jadi ya kira-kira dia begitulah. Jadi lagi-lagi semuanya itu ya balik lagi ke mana yang lebih masalah. Gitu. Semuanya ujung-ujungnya ke situ dah. Sebenarnya kita akhiri 10 menit juga bisa gitu loh, tadi itu saya bilang ini apa yang masalah, ya udah assalamualaikum gitu. Semua balik ke sana. Nah, karena semuanya pada akhirnya kembali kepada terima atau tidaknya kesetiaan. Ya ini saya pikir rasanya harus saya bawa. Saya membawa dulu tentang syarat umum diterima sebuah amalan. Saya ambil dari Al-Ulum Hikam. Beliau mengatakan ada 2, gitu. Bahwa ya harus dilaksanakan sesuai dengan pedoman syariat dan niatnya harus ikhlas. Gitu. Itu adalah syarat umum diterimanya amalan. Nah, saya tadi nggak bahas, saya nggak nyebut syarat diterima ijtihad dulu, karena itu disebut di situ. Cuma secara umum kan sebuah amalan, gitu. Nah, ini makanya pertama dilaksanakan sesuai dengan pedoman syariat. Nah, pertama ya ada syarat-syarat dalam ijtihad, gitu. Ada syarat-syarat. Mulai dari syarat-syarat terkait pengetahuannya si orang yang berijtihad. Dia harus tahu hukumnya lah kalau berijtihad. Gitu. Dia harus tahu hukumnya. Dia harus tahu serba-serbi hukumnya dan dia harus tahu situasinya. Gitu. Dia harus tahu situasinya yang dilakukan. Baru kemudian dia apa namanya dan menguasai ilmu alatnya. Gitu. Nah, itu penting juga dong, isu ilmu alat ya. Kayak misalnya katakanlah saya seorang hakim gitu. Kemudian saya mau memutuskan perkara di Jepang. Ini semua hukum-hukum Jepang ini saya punya. Gitu loh. Semua pasal-pasal terkait apa saya punya. Masalahnya satu, saya nggak bisa bahasa Jepang. Nggak bisa. Gitu loh. Karena hukum itu nggak cuma kita ngikutin pasal kayak pasal A, B, C, D, E, Kamehameha gitu, nggak begitu. Gitu loh. Ada apa namanya yang jelasnya ini ada subsidinya lah gitu loh, kita menerapkan harus tahu, harus ngerti kaidah subsidi, tafsir, harus tahu apa ngerti bahasa Arab dan lain-lain. Dan antara lain yang sebenarnya termasuk di yang poin pertama itu saya sebut itu adalah kedaruratan sebagai pengesamping syarat gitu loh. Kedaruratan jadi macam-macam. Misalnya darurat dalam hal situasi yang dihadapi gitu loh. Karena kedaruratan itu mengesampingkan hukum, gitu, mengesampingkan yang halal, tapi sesuai kadarnya, gitu. Jadi nggak juga yang apa namanya, aduh saya kelaparan, gitu, nggak ada duit, saya di tangan nggak ada duit, di dompet nggak ada duit, ya udah nyolong babi 1 kandang dimakan semua, gitu. Padahal ternyata ya ATM ada juga sebenarnya, duit nggak, ATM ada, gitu lah bisa. Itu satu. Terus kedua adalah yang ini mungkin menurut saya mungkin bukan isu ya, yaitu tentang syarat orang yang berijtihad. Kan ijtihad itu orangnya harus punya level ilmu tertentu gitu. Tapi kalau memang tidak ada yang berilmu tertentu, tapi masalahnya udah ada di darurat,
ya sekenanya aja lah apa yang dia tahu. Cuma kalau di Palestina ya ulamanya banyak, ulamanya banyak. Jadi ya insya Allah ya nggak masalah lah. Jadi itu penting untuk menyebut bukan hanya ada hukum-hukum dasar, tapi juga ada kedaruratan yang yang harus sesuai dengan kadar. Nah, sesuai kadarnya ini yang nanti panjang bahasannya. Karena syariatnya pendek. Nah, berikutnya adalah masalah niat. Gitu. Nah, di satu sisi, memang ini kan ya Nabi bilang gitu bahwa aku tidak diperintah untuk hasil hati manusia. Jadi kayak kita nggak bisa juga ngaku-ngaku bisa membaca isi pikiran orang. Karena kan kadang-kadang ya ini nggak pilpres, nggak apa, ujung-ujungnya kan kayak ada tuduhan ini orang mengatasnamakan agama, padahal kemudian ada padahalnya panjang gitu. Jadi kayak di satu sisi kita nggak bisa mengintip isi hati orang, gitu loh. Makanya juga dikatakan bahwa kalau kita menuduh orang itu ria, atau menuduh orang nggak ikhlas, itu kadang-kadang bisa dijadikan ciri orang munafik. Tapi di sisi lain, kadang-kadang tuh niat itu terwujud dalam perbuatan. Kadang-kadang niat itu terwujud dalam perbuatan. Jadi kadang-kadang kita ketika membaca situasi di lapangan, ketika ada kelompok atau individu tertentu, mereka melakukan sebuah strategi tertentu, kadang-kadang ya kita melihatnya kenapa sih kayak begini, kadang-kadang kaitannya baik, kadang-kadang kaitannya buruk. Cuma kadang-kadang masalah niat ini jadi relevan gitu untuk melihat sebenarnya arahnya kemana. Tapi itu untuk membacanya itu adalah isu yang orang harus sangat berhati-hati dan nggak bisa sembarangan. Apalagi susah nyari informasi tahun pertama. Nah, udah hampir waktu. Ini mungkin poin terakhir dari saya. Jadi dalam Islam ini sebuah cabang ilmu yang lain. Jadi dalam Islam ini kita nggak cuma belajar cara ibadah, kita nggak cuma belajar hukum dan bersilaturahmi, belajar ngasih makan orang miskin, tapi ada beberapa ramalan. Ada beberapa ramalan. Gitu. Dan antara lain adalah ramalan tentang akhir zaman. Gitu loh. Bagaimana dunia ini akan berakhir. Nah, ini urusan percaya nggak percaya ya gitu loh. Mungkin teman-teman di sini ada yang Muslim. Cuma pertama yang jelas ya, ini mewarnai sentimen. Itu nomor satu paling tidak kita katakan. Karena salah satu spirit yang besar pada kalangan-kalangan misalnya Al-Qaeda, yang buruk-buruknya ada, juga kalangan yang baik juga ada, jelas gitu. Mereka melihat bahwa ini adalah akhirnya yang akan terjadi. Inilah yang akan terjadi gitu di masa depan nanti. Nah, makanya nomor satu dijadikan sentimen gitu. By the way nih, kalau saya bilang dibukanya Baitul Maqdis, istilahnya yang dipakai itu adalah fathu. Maksudnya adalah dikuasai gitu loh. Maksudnya dikuasai. Cuman dalam terminologi hukum dalam Islam kita membahasakannya dibuka gitu loh istilahnya. Nah, jadi dan ini Nabi Isa alaihi salam dalam makanya umat Islam juga percaya dengan the second coming, walaupun versi kita beda gitu, akan di masa depan nanti akan mencari Dajjal dan membunuh dia di gerbang Lut. Di mana tempatnya di gerbang Lut? Di Palestina. Gitu. Jadi apapun yang kita katakan, mau Islami rahmatan lil alamin apalah gitu, ini yang akan terjadi. Ini yang akan terjadi. Nah, dari sisi sentimen, dan nanti dari sisi hukum akan ada cerita. Dari sisi sentimen, nah jelas ini akan mewarnai semangat orang dalam berbicara tentang isu Palestina.
ini sebenarnya hadis banyak banget, men. Hadis banyak banget tentang Palestina yang makanya membuat sentimen umat Islam itu tinggi banget sama Palestina. Tapi ini khusus saya memilih yang ini adalah karena apapun yang orang katakan, gitu, kata-kata Islam itu suka damai atau apapun itu, ujung-ujungnya akan kita kuasai dengan fisik, dengan perang. That's what's going to happen. Gitu. Itu yang terjadi. Nah, itu kalau bicara tentang semangat. Itu bicara tentang semangat. Bagaimana semangatnya orang. Nah, apa relevansinya dalam Islam? Ini sesuatu yang saya nih, by the way, masih banyak berdiskusi gitu sama teman-teman yang memang bidangnya ilmu politik. Karena wallahu alam, saya belum tahu sejauh mana ramalan itu berdampak secara hukum. Karena kadang-kadang itu jelas hubungannya. Misalnya dalam Sahih Bukhari ada hadis yang mengatakan suatu hari nanti akan ada umatku. Ini bil mana ya, maksudnya ya, kurang lebihnya. Suatu hari akan ada umatku yang menghalalkan khamr, sutra, dan al-ma'azif atau alat musik. Gitu. Artinya itu ramalan. Tapi dia merupakan isyarat bahwa sebenarnya itu haram. Tapi kok dihalalkan. Jadi dalam ramalan kadang-kadang terkandung hukum. Gitu. Nah, sedangkan kalau kita bicara tentang hadis-hadis yang ini, rupanya para ulama, saya belum menemukan, mereka bahas bab hukum. Gitu. Mereka banyak hanya sekedar membahas yang pertama bagaimana orang bersemangat gitulah dalam isu Palestina ini. Mereka mengatakan bagaimana kita bersiap untuk akhir zaman dan lain-lain. Ya, maksudnya kayak yang ini clear satu hal yang dikatakan oleh para ulama di zaman sekarang ya. Clear bukan akan terjadi di generasi kita. Clear. Karena tanda-tandanya yang lain juga. Tapi setidaknya ini dalam banyak hal kan kalau kita bicara strategi, kan kita itu sebagai yang saya bilang tadi kan mempertimbangkan apa situasinya sekarang, lalu mencari jalan yang terbaik. Karena kadang-kadang kita tuh memilih jalan yang terbaik itu adalah yang tidak kelihatan bagus sekarang, tapi mungkin nanti. Gitu. Nah makanya dalam ilmu politik, ilmu hubungan internasional itu secara umum dia merupakan ilmu yang empirik. Kan? Gitu. Jadi dia menganalisis pola antara lain. Gitu. Nah, what if we know the future? Nah, makanya lagi-lagi ya, ini kan perdebatan epistemologi ya. Gitu. Apakah sejauh mana ramalan itu bisa menjadi bagian dari ilmu? Gitu. Ini perdebatan di ranah filsafat. Ini teman-teman di Malaysia yang banyak sekali membahas ini. Di Malaysia, seperti Indonesia Kemenang Atas, di Turki dengan Prof. Arfanslan dan lain-lain, gitu. Di mana perannya hal-hal metafisik dalam ilmu, yang dalam ilmu Barat sejak zaman positivisme, yang itu mereka sudah menolak sumber-sumber ilmu yang non empiris, bisa yang meredefinisi makna ilmu. Itu perdebatannya di sana. Cuma setidaknya dari perspektif Islam, ya tentulah ini akan menjadi sesuatu yang dipikirkan gitu dalam berstrategi. Gitu. Jadi kompromi seperti apa? Kadang-kadang orang itu berkompromi, bikin gencatan senjata itu fungsinya buat apa sih gencatan senjata? Kadang-kadang ya sering ya, gencatan senjata fungsinya adalah supaya kita bisa bersiap-siap dulu, ngumpulin tenaga dulu, supaya mungkin nanti kita punya perang. Bisa. Itu biasa dalam perang seperti itu. Fungsinya gencatan senjata. Ada yang gencatan senjata fungsinya begitu, atau kadang-kadang gencatan senjata itu kayak biar tenang dulu untuk menegosiasikan damai yang lebih lanjut. Jadi ya macam-macam sih. Lagi-lagi tergantung sebenarnya tujuan akhirnya apa. Nah setidaknya dari perspektif syariat, ini tujuan akhir. Ini tujuan akhir. Nah perkara sekarang belum waktunya dan sekedar mengulur waktu, ya walau. Ya, jadi ya, dan ini akhirnya kalau kita balik ke sini,
um, ini masuk kepada istihad itu tadi. Gitu. Ini salah satu pertimbangan dalam um, dalam memahami hukum-hukum yang berlaku, gitu loh. Nah makanya yang tadi yang setuju Muslim yang setuju dengan two state solution, ada yang mikirnya setuju bukan karena kita suka, tapi karena ya itu buat ulur waktu dan tahu kok nanti pasti dikhianati deh sama pihak. Nah itu yang ada di benak beliau. Ini yang di benak beliau. Jadi ya mungkin ya kira-kira seperti itu. Ini mungkin saya akhiri di sini sekedar mungkin ya biar tahu aja. Tapi sejauh mana ini berperan langsung dalam dalam strategi. Nah ini butuh pembahasan yang panjang. Jadi mungkin itu aja dari saya. Waktu udah lebih dikit, maaf. Ya terima kasih jazakumullah khairan katsira. Monggo kalau ada pertanyaan atau yang lainnya kita bisa diskusikan. Ya, baik. Terima kasih banyak Dr. Fajri atas materinya dan para audiens yang tetap setia mendengar. Ini sebuah prestasi, Dokter. Partisipannya dari awal sampai nggak berkurang. Biasanya kalau webinar ada yang berkurang gitu. Ini berarti memang peserta yang loyal gitu ya, yang memang dari awal sampai akhir. Biasanya ada yang syahid. Ini emang a testament of the quality of your presentation ya, dan saya rasakan betul memang daging semua dari awal sampai akhir. Tanpa berpanjang kata lagi, kita memang agendanya langsung tanya jawab ya. Jika teman-teman ada pertanyaan, saya pribadi udah punya 3 ya, tapi I don't want to abuse my power sebagai moderator. Jadi saya mau mempersilahkan dulu para partisipan untuk bisa nulis di chat, atau kalau ingin bertanya langsung bisa raise hand, biar nanti saya tunjuk dan saya persilakan untuk unmute. Baik, ini ada kawan saya, Mas Utama ya, mungkin bisa perkenalan diri dulu, profil dan asal dari mana, baru menanyakan pertanyaannya. Terima kasih, silakan di unmute. Mohon maaf, bisa di-unmute, masih mute? Oke, tadi ke mute oleh host. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Fajri. Dari UGM ya. Berarti kita sama-sama dari Jogja, saya dari UII. Dan juga selamat malam juga Mas Gilang dan semua yang sudah hadir. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih ke Pak Fajri, karena untuk saya ya, mungkin saya ilmunya juga belum sebanyak Pak Fajri gitu ya. Karena kemudian saya belum secara lebih jauh gitu memahami tentang fikih perang, kemudian yang berkaitan juga dengan Palestina gitu. Nah, di sini saya ada komentar dan juga pertanyaan. Mungkin saya mulai dari yang komentar terlebih dahulu. Komentar saya yang pertama ini adalah tentang sebenarnya memang kita sebagai Muslim ya, kita harus tahu tentang bagaimana sudut pandang Islam melihat isu Israel Palestina, apalagi sebenarnya adalah keutamaan Al-Quds dan Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis. Tetapi kemudian ada satu sisi narasi yang menurut saya di Indonesia ini juga masih kurang, yaitu adalah narasi dari sisi sudut pandang Israelnya itu sendiri. Gitu. Jadi ketika kita melihat isu Israel Palestina, jarang sekali kemudian pembahasan itu menekankan pada narasi yang memang dimiliki oleh Israel. Seperti apa Israel melihat konflik ini, gitu. Seperti apa Israel melihat Al-Quds dan juga melihat Baitul Maqdis, juga melihat tanah yang memang mereka sengketakan itu ya.
gitu. Nah, itu masih banyak. Dan kalaupun ada, waktu itu saya pernah datang, tetapi itu sangat dikaitkan dengan teologis. Jadi menurut saya teologis Kristen gitu. Jadi sehingga itu menurut saya mengurangi objektivitas dari cerita narasinya sendiri gitu. Nah, mungkin itu mungkin pesan saya untuk semua audiens gitu, bahwa kita tetap harus melihat dari dua sudut pandang, dari yang Palestina dan juga dari Israel. Nah, kemudian komentar saya yang kedua adalah tentang yang two state solution atau one state. Kalau misal menurut saya kita membahas one state, two state, selama mereka nggak mau duduk bersama, it will be nothing gitu. Karena kalau mereka sendiri tidak mau menyelesaikan konfliknya sendiri, maksudnya dari sisi Israel tidak mau, dari sisi Palestina di sini Hamas juga tidak mau untuk berkompromi, dalam artian di sini kan kita membahas tentang kompromi tadi ya, dengan mungkin sedikit berkaca dengan perjuangan kemerdekaan Indonesia yang kita berkompromi dengan wilayah kita yang kecil dulu gitu. Tapi kalau selama mereka tidak mau berkompromi, Israel tidak mau berkompromi dan Palestina tidak mau berkompromi, maka two state, one state, it will be impossible gitu, menurut saya. Oke, kemudian pertanyaan saya, nah kalau menurut Pak Fajri ini, kita tuh sebagai Muslim itu seperti apa sih kita harus memposisikan diri terhadap isu Israel dan Palestina yang memang sedang terjadi saat ini, gitu. Utamanya adalah Baitul Maqdis atau Masjid Al-Aqsa, yang kemudian kita tahu bahwa ya orang-orang Zionis dari Israel itu kemudian mereka memang menginginkan untuk mendirikan bait suci di situ gitu. Meskipun tidak semua orang Israel menginginkan itu, tetapi ada kalangan ekstremis yang memang mereka mau kemudian mendirikan bait suci. Dan sebenarnya seperti apa kita melihat itu, kita menanggapinya itu seperti apa, dan kemudian nah kemudian kita tadi melihat situasi ini, apakah situasi ini kita bisa kategorikan sebagai sesuatu hal yang darurat gitu, dan kita boleh menggunakan tipu muslihat segala macam, atau enggak gitu. Jadi menurut Pak Fajri ini seperti apa gitu, saya ingin tahu. Jadi apa ya, jadi ya kita bisa memposisikan dirilah gitu sebagai orang Indonesia melihat konflik ini seperti apa. Oh ya, terakhir mungkin memang salah satu yang saya dapat dari Pak Fajri adalah kalau misalnya kita sebagai orang Palestina mungkin seharusnya bisa nerimo dulu ini keadaannya begini, tapi ya nantinya kita akan tetap, perjuangan itu tidak berhenti gitu. Mungkin itu saja Pak Fajri dan Mas Gilang, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Utama. Saya langsung berikan kesempatan kepada Pak Fajri untuk merespon atau menjawab. Oke, baik. Terima kasih. Sebelumnya, sorry nanya dulu. Dari UII jurusan apa, Mas? Beliau dosen HI. Oh, udah senai temennya ini berarti, temennya Karin, Hazar, dan lain-lain ya. Sohib lama. Oke. Nah, terima kasih, tadi ada beberapa komentar yang menarik. Ini mungkin saya komentari komentarnya yang pertama aja, tentang narasi yang kurang gitu loh, ya, untuk mengetahui sisi Israel bagaimana. Menurut saya ini isu yang sangat menarik gitu, karena kayak sebuah ide sangat menarik, karena saya sempat memperdebatkan ini juga dengan orang. Ini menurut saya perlu atau enggaknya sisi Israel itu buat untuk apa gitu loh, kita tahu. Kalau sekedar sebagai seorang pengamat, ya mungkin dia penting untuk mengetahui gitulah.
Kalau misalnya sekedar kayak membandingkan ya kira-kira apa sih tujuan dia Israel, apa sih latar belakangnya gitu. Tapi kalau dari apa namanya dari sisi siarnya ya, saya kok baru pernah tahu gitu, belum pernah dengar umat Islam diserang oleh pihak lain terus bilang permisi saya mau minta perspektif Anda. Baru tahu saya. Kalau saya pribadi merasa nggak pernah, kecuali untuk mengenal musuh kita supaya tahu gimana lawan. Itu kalau dari perspektif saya, dari perspektif siap. Kecuali kalau kita sebagai ya lagi-lagi sebagai orang ketiga ceritanya mau menganalisis apa sih yang terjadi, nah itu mungkin aja. Gitu. Walaupun yang menarik juga gitu loh, kemarin itu, tapi saya lagi-lagi saya nggak tahu ya, mungkin nanti kalau ada yang tahu bisa menjelaskan. Ada yang menceritakan sebenarnya bagi orang-orang Israel versi realita mereka tuh lain, gitu. Jadi apa yang mereka pahami tentang konflik Israel Palestina itu mereka memandangnya itu kayak beda gitu. Nah itu mungkin sekedar untuk pengetahuan yang lain mungkin. Cuma dalam konteks paling tidak dalam konteks siar itu kalau saya pribadi merasa tidak akan relevan kecuali kalau tujuannya adalah memang untuk mengalahkan. Itu kalau pribadi posisi saya. Nah, pertanyaannya adalah tadi bagaimana umat Islam memposisikan diri sebagai Muslim terhadap isu Israel dan Palestina. Nah, pertama adalah terlepas agama. Kalau ada orang yang menindas orang yang lain, itu semua Muslim itu harus berpihak pada yang dizolimi maupun yang dizolimi dengan kadarnya masing-masing. Bagi orang yang zalim, cara kita untuk memihak mereka adalah menghentikan mereka dari kezaliman. Karena ya inilah makanya dua perspektif cara melihatnya. Satu ya kita menghajar dia karena dia jahat, cuman menghentikan kejahatan dia itu rahmat gitu. Kalau bisa disebut. Sedangkan orang yang dizolimi itu ya mungkin nggak boleh jelasin ya kenapa kita harus melihat mereka. Siapapun yang Muslim maupun non Muslim. Gitu. Jadi tanpa melihat isu Israel dan Palestina secara khusus sekalipun, jawabannya tuh mungkin jelas kalau menurut saya. Tapi khusus terkait Israel Palestina, menurut saya clear ya. Ya pertama ya jelas harus dia tahu dulu lah, memahami bahwa jelas salah siapa, yang benar ya siapa gitu dalam hal ini. Dalam isu umumnya, maksudnya siapa yang siapa yang mengokupasi siapa gitu, itu penting untuk diketahui. Perkara ada isu yang rinci-rinci gitu, kayak misalnya katakanlah misalnya dalam menghajar gedung kemarin gedung yang Al-Jala yang di gedung wartawan yang dibom oleh pasukan Israel itu, bahwa pasukan Israel ngasih warning dulu sebelum ngebom. Ya itu benar. Tapi ngebomnya tetap salah. Jadi kayak yang rinci-rincinya bisa aja ada benar, ada salah di kedua belah pihak. Gitu. Tapi paling nggak kita tahu secara umum ini siapa yang menzalimi siapa. Gitu. Itu posisi yang pertama. Jadi kayak jangan sampai mentang-mentang Palestina yang dizalimi, terus lantas semua perbuatan orang Palestina kita bela. Yang enggak juga. Kita dudukkan secara adil. Gitu. Dan harus tahu tempat juga. Misalnya melihat orang Palestina ada yang merokok gitu. Kayak orang lagi perang, tiba-tiba yang diribut ini kenapa orang Palestina ngerokok dekat anak-anak misalnya. Bukan waktunya gitu. Jadi itu sih. Harus tahu menempatkan diri. Satu, tahu keberpihakan. Kedua adalah ya tahu tempat. Dan yang ketiga adalah sesuai kapasitas masing-masing, ya do what you can. Gitu, lakukan apa yang bisa. Kalau seumpama dari sependek yang saya ketahui tentang bagaimana seorang Muslim berposisi terhadap isu Israel Palestina, itu ya seperti itu. Gitu. Dan mungkin secara umum tidak akan terlalu beda dengan kalau ada kezoliman terjadi di tempat. Gitu. Cuman karena keutamaan Palestina dan keparahan situasinya, yang mungkin akan ada semangat yang berbeda di sana. Kira-kira yang mungkin seperti itu ya Mas. Wallahu a'lam. Ya, baik. Terima kasih Pak Fajri atas jawabannya. Semoga menjawab ya pertanyaan dari Mas Utama.
Ini sebenarnya sudah ada saudara Umar Al-Faruq yang raise hand, tapi sebelum beliau sudah ada yang nge-DM saya pertanyaan. Rizky Usman Ubay ingin bertanya bagaimana pendapat Anda, narasumber, tentang perdamaian Israel dan Palestina. Terima kasih. Mungkin saya kalau boleh sambungkan ya dengan pertanyaan saya biar sekalian ya. Tadi kan Bapak Fajri itu suka nyebut tentang habisi Israel gitu. I was just very curious, yang dimaksud dengan habisi itu apa? Habisi negaranya, bangsanya, rakyatnya, ideologinya, atau sistemnya, atau bagaimana gitu. Karena kalau kita misalnya pakai formula, apakah misal one state solution, yang democratic one state solution itu juga sebenarnya merupakan bentuk penghabisan Israel yang secara non-violent gitu ya, bahwa nanti negaranya namanya bukan Israel lagi. Apakah itu United Holy Land Republic atau apakah itu ideologinya juga bukan Zionisme, dan Islam karena itu bukan negara Yahudi gitu ya, dan Muslim lebih dari 50%, ya kemungkinan besar syiar Islam akan terjamin begitu. Tidak seperti di Israel sekarang yang masih banyak restriksi. Apakah itu lantas bisa dimaknai sebagai bentuk penghabisan Israel atau futuhat, atau yang di Pak Fajri gambarkan itu memang lebih yang conquest yang violent dan tidak bisa kita tarik dengan konsep one set democratic one set solution itu. Tapi ya itu sih, itu kalau pertanyaan dari saya, tapi semoga nyambung dengan pertanyaan saudara Rizky yang tanya pendapat Bapak tentang perdamaian Israel dan Palestina. Terima kasih. Ya, terima kasih. Iya, nyambung banget pertanyaannya, karena jawabannya bakal sama. Gitu. Prinsipnya kita nggak bisa melihat isu ini sebagai damai atau tidak damai aja. Gitu loh. Karena nanti akan ada pertanyaan, damai itu seperti apa? Apa maksudnya damai? In what terms? Terms-nya apa perdamaiannya? Dan kedua adalah, what do you mean by damai? Karena misalnya nih, banyak naratif yang sekarang absence of war itu dianggap sebagai perdamaian. Makanya ketika Hamas yang kemudian nembakin roket duluan, itu terus dianggap mereka mencederai perdamaian. That is stupid. Either ignorant atau ya just as evil. Pilihannya dua itu. Nah, ini damai yang apa yang dimaksud? Nah, jadi di situ tergantung ya, damai yang apa dulu. Nah, di sini masuk ke pertanyaannya Mas Gilang. Habis itu maksudnya seperti apa? Kalau bagi saya prinsipnya, kalau melihat Syiah, kalau menggunakan logika Syiah, prinsipnya begini. Dalam perang, untuk memulai jihad, itu ada tahapannya. Enggak juga apa yang misalnya kayak permisi, assalamualaikum, padahal kayak tiba-tiba mereka udah nembak-nembak lagi, nembakin bom gitu. Nah ini sekarang, ini kalau saya nggak salah ya, sekarang kayaknya lagi nggak ada yang nembak ya sekarang. Gitu. Kalau lagi nggak ada yang nembak ya. Gitu. Kalau lagi ada yang nembak, tembak balik lah. Gitu loh. Cuma kalau misalnya enggak, nah standarnya itu adalah ini, tawarin dulu, mau masuk Islam aja apa enggak, gitu loh. Kalau nggak mau, ya udah mau jizyah apa enggak, jadi apa wilayah otonom di bawah kami apa enggak. Kalau nggak mau, baru perang, gitu. Dan peranginya itu sampai mana? Nah ini tergantung, apakah mereka jadi kemudian jadi mau masuk Islam, ataukah mau menjadi wilayah otonomi khusus, atau emang mau perang, gitu. Nah, jadinya begini. Apakah bagaimana posisinya solusi yang one state, yang demokratis misalnya? Ya kalau saya melihat yang jelas kalau dari konteks syiar klasik, opsi itu nggak ada. Cuma kan ya ini kan lagi-lagi bagian fikih yang sangat luas ya, gitu loh. Menurut saya bisa aja masuk, gitu loh. Menurut saya bisa aja. Jadi kalau misalnya kemudian Israel setuju untuk jadi one state aja, lalu akhirnya mereka dissolve, itu ya nggak masalah. Yang penting ancamannya sudah nggak ada. Tapi kan pertanyaannya adalah terus terms-nya apa, gitu loh. Karena kayak misalnya ketika pasca apartheid di Afrika Selatan ya, pemilu itu ya ketika Afrika Selatan itu diskriminasinya parah, itu kan kulit hitamnya banyak sekali sebenarnya, gitu loh. Kulit hitamnya minoritas, tapi mereka kuat minoritas.
Jadi banyak banget kompromi-komprominya. Nah itu yang mungkin nanti perlu ada rinciannya ya. Kayak misalnya ketika nanti orang Arab sudah menang, nanti mantan-mantan pejabat yang dulu dikasih komunitasnya. Misalnya kayak gitu. Nanti ada rinciannya Pak. Gitu. Tapi kalau damainya misalnya adalah sama-sama saling mengaku itu state. Kalau saya pribadi nggak ikhlas ya. Gitu. Nggak ikhlas ya. Itu pribadi loh. Jadi itu sih. Mudah-mudahan bisa menjawab. Sedangkan opsi-opsi turunan-turunannya itu ya monggo aja. Demikian Mas. Ya baik, ini luar biasa ya, concise tapi menjawab nggak beating around the bush tapi unapologetically clear. Itu yang saya suka sebenarnya kalau jawabnya begitu. Baik, seperti yang sudah saya bilang ya, Saudara Umar Al Faruq bisa unmute dan langsung disampaikan pertanyaannya. Silakan. Masih belum terdengar ya suara? Ini di unmute. Oke, sudah. Sekarang sudah oke. Sudah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Haifa Institute yang sudah mengadakan acara ini. Saya kira ini perspektif yang sangat menarik karena bagi saya fikih syiar itu hal yang baru gitu. Baru dengar lah istilahnya. Belum terlalu lama saya mendengar istilah fikih syiar. Kemudian saya kebetulan dari dulu pernah kuliah di Jogja juga di UGM, Pak Dr. Fajri. Dulu di ekonomi sebelahnya, hukum lah itu. Nyebrang dikit, Visipol ya. Tetangga, betul. Nah, jadi saya mau bertanya tentang konteks nation state yang menjadi realitas di saat ini gitu. Tadi kan Dr. Fajri banyak membahas tentang bagaimana konteks kepalestinaan menjawab hubungannya dengan Israel. Nah sekarang bagaimana konteks negara-negara Islam bersikap ketika mereka punya pertimbangan-pertimbangan tertentu terhadap tanda kutip kemaslahatan negaranya. Seperti yang dilakukan Emirat, Jordan, Maroko gitu ya. Mereka kan memang ketika membina hubungan dengan Israel itu ada pertimbangan-pertimbangan kebaikan negara mereka sendiri gitu. Nah sekarang ketika kita lihat di Indonesia, kemudian ada decision makernya, negara itu memiliki keputusan politik gitu terhadap hal-hal hubungan dengan Israel, kemudian juga hubungan dengan Palestina, mendukung atau tidak, menyumbang atau tidak, memberikan dukungan militer atau tidak. Nah, bagaimana perspektif fikih syiar di tengah realitas global nation state seperti ini? Mungkin itu yang jadi pertanyaan saya. Terima kasih Pak Fajri, Dr. Fajri. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung saya jawab atau gimana, Mas? Iya, langsung saja, baik. Oke. Ya. Jadi kalau saya sih perspektifnya gitu. Ya tadi kata Mas Gilang nih saya apologetik. Orang tuh suka bercanda. Ini siap-siap aja nanti Densus ngetok depan pintu. Ya kalau saya sih makanya saya mikirnya pertama ya dari perspektif syiar itu. Pertama ya kepada negara ya kepala-kepala negara muslim ya pertama ya bertobatlah gitu loh. Ya jangan gitu. Ya jadi ibaratnya gini. Intinya kewajibannya itu clear yang tadi saya sampaikan bahwa mereka itu sudah punya kewajiban untuk membantu membebaskan Palestina. Itu clear kewajiban itu. Dan kewajiban itu ya diembangkan kepada kepala-kepala negara. Gitu. Karena kalau kita ya apa sih gitu bisa kita lakukan, apalagi saya konsumsi doang nanti. Gitu. Jadi kewajiban itu ada di mereka.
Dan selama mereka tidak menjalankan, ya wallahu a'lam, ya mereka yang akan menanggung itu, menanggung beban itu. Nah, lalu bagaimana dari segi siarnya? Ya, pertama ya kepala negara pertama mereka ya bisa ada dua kemungkinan kan. Yang pertama mereka melakukan strategi apa yang memungkinkan bagi mereka. Nah itu lagi kayak kadang-kadang ada strategi yang sebenarnya akal-akalan dia aja kan, dia nggak mau mempromikan kepentingannya demi mendapatkan manfaat yang lain, dan malah tidak menjalankan apa yang wajib bagi dia, gitu loh. Itu sekedar karena memang egoismenya dia aja, yaitu adalah perbuatan yang keliru. Nah kemudian ketika dia sebenarnya berstrategi, niatnya memang baik, perkara itu berhasil atau enggaknya ya itu kan ya time will tell, gitu loh. Cuman ya mungkin ya itulah yang bisa dilakukan. Kalau nyerang itu susah, ya lakukanlah dengan cara harus melakukan perang dengan cara yang lain, gitu loh. Entah itu dengan suplai senjata atau suplai personel kalau itu tidak memungkinkan, atau paling tidak memberikan bantuan kemanusiaan kalau memang mampunya cuma segitu, dan juga ya ikut serta dalam BDS skala nasional kalau itu dimungkinkan, gitu. Jadi ya itu, gitu loh, prinsipnya apapun yang bisa dilakukan untuk membantu Islam di Palestina, atau ya Palestina secara umum, nggak cuma muslimnya doang, dan melemahkan Israel. Apapun itu yang bisa kita lakukan, yang bisa dilakukan oleh sebuah negara Islam, itulah yang dilakukan. Gitu. Dan nggak cuma pemimpinnya, dalam konteksnya dia individu itu juga bisa berperan. Gitu. Jadi yang sejauh mana yang bisa kita lakukan untuk berdonasi misalnya, itu dilakukan. Tapi kalau misalnya kita bisa berpartisipasi dengan BDS, ya itu dilakukan. Dan kalau misalnya teman-teman ada yang punya kemampuan lebih, gitu lah, atau posisi yang mempunyai apa yang bisa berperan khusus. Misalnya kalau saya sebagai akademisi, kalau saya nggak ngomongin apapun terkait Palestina, baik langsung atau nggak langsung ya, itu dosa ya, gitu. Soalnya ya saya yang ada posisinya begini, masa nggak apa-apa, gitu. Jadi kira-kira seperti itu sih, gitu, dalam konteks yang dilakukan baik dari level kepala negara sampai dengan level bangsa. Sejauh mana yang mereka mampu. Karena ya walaupun idealnya adalah ya itu tadi habisi Israel, gitu, itu idealnya. Cuman kalau belum ideal, ya terus jangan sampai nggak ngapa-ngapain juga. Apa yang bisa, itulah yang dilakukan. Itu kaidah fikih. Jika tidak bisa melakukan seluruhnya, ya jangan juga ditinggalkan seluruhnya. Itu kaidah fikih. Ya, baik, semoga menjawab. Ini sebenarnya sudah di timeline kita sudah di penghujung acara ya. Namun biar efektif saja ya, mumpung masih ada satu penanya di chat dan satu penanya yang raise hand. Saudara Abdul Hadi mungkin bisa unmute, langsung disampaikan saja pertanyaannya. Lalu setelah itu nanti saya bacakan pertanyaan yang ada di chat. Silakan saudara. Terima kasih kepada Pak Fajri dan Haifa sudah melaksanakan acara. Pertanyaan saya, Indonesia waktu itu kalau tidak salah zamannya Gus Dur ingin mengadakan hubungan diplomatik ya dengan Israel. Menurut pandangan Pak Fajri, apakah kira-kira Indonesia ya sebagai negara mayoritas Muslim jika membuka hubungan diplomatik dengan Israel akan memberikan kontribusi ya kepada solusi yang terjadi di sana gitu. Kalaupun ada andil, ada kontribusi, bakal sesignifikan apa? Itu aja. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Berarti tentang normalisasi Indonesia-Israel dan dampaknya, dan seberapa signifikan dampaknya ke Indonesia maupun ke penyelesaian permasalahan Israel-Palestina. Dan kalau dari saudari Rosa dari Depok, ingin bertanya tentang selain donasi kemanusiaan dan edukasi, apakah mengupayakan pembebasan Palestina melalui jalur politik luar negeri Indonesia sebagai diplomat relevan dan strategis bagi umat Islam ya. Jadi apakah seperti apa responnya kalau dari perspektif fikih Asyar, mungkin bisa dijelaskan.
Dua pertanyaan itu bisa digabung mungkin Pak Fajri untuk sebagai penutup pada acara pada malam hari ini. Oke, terima kasih pertanyaannya. Kalau saya kalau bicara tentang Gus Dur agak susah ya. Masalahnya Gus Dur itu adalah orang yang ya dengan segala hormat gitu, dengan keterbatasan fisik beliau banyak melihat apa yang kita nggak lihat gitu. Ya, walaupun saya terus terang ya dalam banyak hal sangat sepakat gitu loh dengan beliau. Nah ini salah satu. Saya pribadi kurang di satu sini saya ya sudah jelas dari tadi ya bahwa saya sangat tidak bersepakat gitu loh bahwa untuk cara-cara yang membuka hubungan diplomatik, dan by the way kita diem-diem main bokong ya di Israel itu banyak perlengkapan kita untuk penyadapan dan lain-lain itu kan sebenarnya di perusahaan Israel walaupun technically bukan G2G tapi ya lewat perusahaan Israel gitu. Itu yang terjadi juga gitu sebenarnya. Cuma saya tidak menutup kemungkinan bahwa sebenarnya dengan menormalisasi hubungan bisa aja ada yang tadi capai, bisa aja. Nah sejauh mana itu mungkin teman-teman politik yang lebih mampu menjawab itu, gitu. Karena bukannya ya kayaknya we never know, gitu loh. Ya, karena dia udah nggak ada juga kan. Jadi kalaupun kita menormalisasi dengan tujuan melobi dengan lebih baik, ya itu bukan idenya Gus Dur, gitu loh. Dan kita nggak tahu sebenarnya ide apa yang dia punya. Wallahu a'lam, gitu. Cuma kalau saya pribadi, kok saya yang enggak gitu, karena ya dengan pengakuan itu saja, normalisasi itu aja tuh, ya saya ngerasa paling nggak dari segi value pun kayak sudah kayak terlalu pragmatis gitu, terlalu banyak gitu ya, kayak komprominya kelebihan lah gitu. Itu kalau bagi saya. Tapi ya lagi-lagi saya tidak menutup kemungkinan ya secara politik itu bisa ada yang beristilah seperti itu, dan tergantung niatnya yang sah-sah aja. Nah berikutnya adalah apakah mengupayakan pembebasan Palestina melalui jalur politik untuk ya relevan dan strategis bagi Islam. Nah jadi ini jelas itu sangat relevan. Cuman pertanyaannya kan adalah ya politik luar negeri itu ngapain gitu loh. Yang ngirim diplomat, diplomatnya ngapain? Kan itu yang penting nanti. Jadi ya nanti akan dijadikan pertanyaan itu adalah ya ibaratnya ini loh, mengupayakan melalui jalur politik itu bukan solusi, tapi itu adalah cara. Nah solusinya itu adalah ya diplomatnya menawarkan apa gitu loh. Jadi ya tergantung. Kalau misalnya dia misalnya diplomat yang naudzubillah malah memilih mengaku Israel dan tidak jadi mengaku Palestina, ya amit-amit gitu. Atau kalau two state solution ternyata yang diminta, ya saya nggak setuju pribadi. Iya, ya tergantung apa yang dilakukan. Atau kalau misalnya mengakui Palestina, tidak mengakui Israel, ya gitu doang gitu. Cuma gitu doang gitu. Kayak nggak bantu apa-apa lagi. Jadi kayak cuma lip service doang. Jadi ya tergantung gitu loh. Apa persisnya yang akan dinegosiasikan oleh si diplomat itu? Ya saya pikir ya bismillah ya mudah-mudahan ya gitu. Indonesia ya saya yakin kok kita nggak bakalan ya walaupun ya entah politik apa yang terjadi di sana gitu. Tapi ya kita nggak akan melupa sejarah gitu. Insya Allah kita nggak akan melupa sejarah. Dan mudah-mudahan ya diplomat kita juga ngerti. Mudah-mudahan ya dia olah. Ini terima kasih nih Mas Umar atas sesi. Baik, terima kasih baik pada penanya maupun pemateri yang telah menjawab. Saya tidak melihat Gus Dur Rudion. Mohon maaf. Oke, baik bila demikian, saya rasa sudah bisa kita sudahi acara kita pada malam hari ini. Saya secara pribadi sebagai moderator merasa sangat senang dengan antusiasme dari pembicara maupun pendengar terhadap acara pada hari ini ya. Jujur ini
Saya nambahin beban nih ke Dr. Fajri ya. Ini tema yang tidak mudah. Terus di terms of reference juga request-nya cukup banyak ya. Tetapi alhamdulillah sudah tuntas terjawab gitu ya. Walaupun tentu kita sebagai pendengar ya tetap harus kritis. Kalau semisal ada Pak Fajri itu emailnya ada kalau nggak salah. Bisa di Google gitu ya. Barangkali ada perspektif baru atau ingin menanggapi Pak Fajri secara langsung bisa mungkin email beliau begitu. Sebelum saya tutup, mungkin saya mau serahkan kesempatan kepada Pak Fajri untuk memberikan closing statement, baik tentang materinya atau tentang seri webinar Haifa ini secara umum. Apapun itu yang ingin disampaikan, saya persilahkan pada Pak Fajri. Oke, terima kasih banyak. Mungkin yang mau saya sampaikan itu ini aja sih. Mungkin saya mau menyampaikan sesuatu yang disampaikan ke saya oleh seorang waktu saya kuliah S2 dulu di Edinburgh. Ada seorang kalau sholat Jumat kan kita udah tahu imamnya siapa gitu. Itu suatu hari ada kayak bapak-bapak nggak jelas gitu loh yang baju, maaf ya gitu, kayak bajunya itu ya kayak jaket kulit biasa gitu loh. Orang dari mana gitu tiba-tiba muncul. Masalah kita hidupnya di situ ya. Jadi kayak kita kalau ada orang baru tuh dia tuh tak gitu. Bahasa Inggrisnya nggak begitu bagus. Tapi beliau membahas tafsir surah Al-Isra dan intinya orang tuh banyak yang berkaca-kaca dan ternyata kemudian dan by the way pas sholat dia baca surah Al-Isra itu dia banyak yang nangis di masjid setelah mendapat petuah dari beliau. Ternyata baru kemudian kita tahu itu adalah Syekh Raid Fatih. Beliau seorang ulama dari Palestina. Syekh Raid Fatih. Gitu. Saya nggak maksudnya kayak yang ya kalau ulama yang datang itu kan biasa pakai baju apa kayak yang agak keren dikit gitu loh. Ternyata beliau kayak baju mas random aja gitu loh. Tapi ya itu. Saya akan menyampaikan mungkin nasihat dari beliau. Bukan nasihat dari beliau. Jadi beliau berpesan kepada kami gitu loh, di ceramahnya. Beliau mengatakan bahwa ya kita nggak usah orang-orang non Palestina itu nggak usah berbicara. Katanya kami bisa, kami masih bisa bertahan. Gitu, titipkan dulu ke kami. Tapi beliau katakan, tapi tolong jangan kalian mungkin sholat lima waktu, mungkin doa orang tua, doa apa segala macam. Tapi berapa dari kita tuh yang dalam sholat lima waktu itu doa Palestina secara khusus, gitu. Atau jangan pas kita ngisi khotbah Jumat udah malas keputusan, so ya doanya fikun makan fikun ada. Gitu. Minta doa secara khusus gitu. Dan bagi yang punya kemampuan untuk menolong secara membantu manusia dan lain-lain ya tolonglah. Tapi yang beliau minta itu jadi ya jangan lupakan tolong jangan lupakan doa Palestina dari dalam doa-doa. Saya nggak tahu ya, misalnya kalau saya nyampaikan begini tuh rasanya lain apa enggak gitu loh. Karena ya mungkin ya kan sering lah kita bilang orang tuh minta tolong doain saya gitu, doain dia ya. Cuma waktu itu ketika setelah ceramah beliau yang benar-benar seperti itu kayak beliau meminta seperti itu rasanya lain. Jadi ya walaupun saya mungkin tidak bisa mereproduksi nuansa atau emosionalnya saat itu, paling nggak saya sampaikan permohonan dia. Gitu. Jadi ya begitu aja sih. Jangan lupakan Palestina dan doa-doa. Demikian, terima kasih Mas Bilal atas kesempatan. Jazakumullah khair. Ya. Wa iyyakum. Terima kasih banyak Dr. Fajri atas closing statement-nya. Bila demikian, kita sudah sampai di penghujung acara episode 4 seri webinar Haifa Institute. Jangan lupa ini judulnya kita seri ya, artinya ini bukan yang terakhir ya. Insya Allah kita akan menghadirkan webinar-webinar berikutnya, episode-episode berikutnya dengan tema dan pembicara yang tidak kalah menarik. Bila ada saran pembicara maupun tema, feel free to drop us a DM di Instagram. Insya Allah kita akan tampung sarannya dan tentu kita juga dari tim internal butuh ide ya untuk brainstorm tema-tema berikutnya. Ini bisa bebas apa aja.
kemarin kita pernah bahas dari sisi hubungan internasional, kita juga pernah ngundang dosen dari Universitas Kristen Duta Wacana. It just so happen banyak yang orang Jogja nih yang kita undang for some reason untuk memberikan perspektif tentang Christian Zionism. Jadi kita mau coba seluas mungkin lah coverage-nya. Jadi feel free to drop us a DM. Insya Allah kita akan tampung seperti yang sudah saya sampaikan. Baik, bila tidak ada pertanyaan dan komentar lagi, saya cukupkan. Saya sebagai moderator, Jenderal Givari Lukman, ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya, khususnya kepada narasumber, Dr. Fajri, dan umumnya kepada para panitia dan juga audiens yang sudah hadir hingga akhir acara. Dan saya ingin meminta maaf bila ada salah kata maupun silap dalam perbuatan. Demikian dari saya cukupkan. Selamat malam, salam sejahtera, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Pak Dr. Fajri. Ketemu di Jaket Medsos lagi insya Allah. Insya Allah. Oke, selamat istirahat teman-teman Indonesia. Sampai jumpa. Udah deh. Saya end aja ya linknya ya. Udah.